Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Zandra Ade Cahyana dalam materi Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Perlu kalian semua ketahui, ada beberapa daya tarik yang menyebabkan bangsa Barat datang ke Indonesia. Yang pertama, karena Indonesia mempunyai beberapa hasil bumi ataupun rempah-rempah, misalnya seperti cengkeh, merica, kemiri, ataupun pala. Itu adalah beberapa alasan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Bukan berarti bangsa Barat tidak mempunyai rempah-rempah, mereka mempunyai rempah-rempah, tapi jumlahnya sangat terbatas, tidak seperti Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan rempah-rempah yang sangat melimpah. Adapun motivasi dari bangsa Barat antara lain juga diantaranya 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Dimana Gold itu artinya emas. Emas itu bisa diidentikan dengan kekayaan. Semboyan yang menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan ke pulau Indonesia atau ke negara Indonesia. Selanjutnya ada glory. Glory itu bermakna kejayaan bangsa. Sedangkan gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani atau agama Kristen ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Karena Indonesia mayoritas Islam dari dahulu kala, mereka berusaha untuk tetap menyebarluaskan agama yang mereka anut kepada Indonesia. Tujuannya supaya banyak pengikut beralih ke agama tersebut. Selanjutnya, yang melatar belakangi juga adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Jika terjadi revolusi industri, otomatis dalam pengadaan barang lebih efektif. Bapak contohkan misalnya dalam kehidupan sehari-hari saja, tidak usah jauh ke bangsa Barat, kita saja Bapak contohkan dalam membuat keripik. Dalam membuat keripik, ketika kita menggunakan irisan manual atau pisau untuk membuat keripik, tentu hasilnya tidak sebanyak jika kita menggunakan mesin. Itulah salah satu alasan juga bangsa Barat datang ke Indonesia. Di sini ada beberapa bangsa-bangsa yang pernah datang ke Indonesia, entah itu untuk berdagang ataupun menjajah. Yang pertama ada bangsa Portugis di Maluku. Ada juga
bangsa Inggris, dan ada juga bangsa Belanda. Itu adalah beberapa bangsa yang sempat datang ke Indonesia. Tapi utamanya untuk mencari rempah-rempah, mereka datang ke Indonesia. Nah, lalu setelah bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan? Pada awalnya, bangsa barat itu diterima oleh baik oleh rakyat Indonesia. Karena apa? Mereka datang ke Indonesia itu tujuannya untuk berdagang. VOC, salah satu grup dagang, itu pertama datang ke Indonesia ingin berdagang. Selain itu, VOC juga terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Nah, itulah yang membuat kekecewaan dan kebencian, bahkan sampai perlawanan fisik dari bangsa Indonesia. Selain itu, VOC juga mempunyai hak oktroi atau istimewa yang isinya sebagai berikut: hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, sampai hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, di situ ada yang namanya kebijakan kerja paksa. Mungkin kalian pernah mendengar kerja paksa yang dengan istilah Romusa, kerja rodi. Nah, di situ pada masa penjajahan Belanda yang sering kita temukan seperti itu. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan tanpa dibayar dan dipaksa untuk bekerja. Selain itu, banyak juga pengaruh sistem sewa tanah yang diterapkan oleh bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia. Salah satunya yang terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Laudren System atau Landijk-Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Bukankah kejam, bukan? Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai dan lain-lain. Selain itu ada juga pengaruh sistem tanam paksa. Bisa kalian lihat di situ. Pengaruh sistem tanam paksa, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Maksudnya kelebihan hasil panen tanam wajib itu tidak pernah dibayarkan oleh pemerintah Belanda atau kolonial waktu itu. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Selanjutnya, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Nah, setelah kita pelajari materi hari ini, kita akan lanjut lagi materi selanjutnya dan masih dalam materi atau bab yang sama. Sekian materi hari ini. Kita akan bertemu lagi selanjutnya dan
tugas akan berkaitan dengan materi ini. Terima kasih.